الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعرج به على الملكوت الأعلى وسدرة المنتهى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berhak dipuji, sementara kita sebagai hamba-Nya berkewajiban memuji, tidak berhak untuk dipuji. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada Jumat ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk dalam doa al-khutbah, terlebih dahulu khatib mengajak jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bekal adalah berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pondasi yang paling kuat di dalam menahan berbagai macam beban dalam kehidupan ini adalah pondasi takwa. Oleh karena itu, dalam kondisi bagaimanapun, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Sebagaimana kita maklum bahwa ada satu peristiwa yang sangat spektakuler yang terjadi di akhir bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pada Jumat kali ini tema kita adalah mengambil hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Mukjizat itu bukan Rasulullah yang memamerkan kepada kaum kafir Quraisy, tetapi lahirnya mukjizat itu adalah karena desakan dari kafir Quraisy untuk membuktikan benar atau tidaknya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menunjukkan mukjizatnya itu karena faktor desakan. Jadi munculnya mukjizat Rasulullah perlihatkan karena didesak. Tanpa desakan Rasulullah tidak semena-mena memunculkan, menampakkan mukjizat itu. Banyak hadis yang menunjukkan desakan. Di antaranya ketika hadis berbicara tentang terbelahnya bulan,
Kafir Quraisy berkata, Muhammad, jika memang engkau seorang nabi, jika memang engkau seorang rasul, tunjukkan di depan mata kami belahlah bulan yang ada di langit. Mereka mendesak Rasulullah untuk menunjukkan mukjizat Rasulullah, pembuktian sebagai nabi dan rasul. Dan Rasulullah tunjukkan di hadapan mereka dengan menunjukkan telunjuknya ke langit, lalu terbelahlah bulan. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu juga diawali proses desakan. Kafir Quraisy berkata, Muhammad, coba robah padang pasir ini menjadi taburan emas permata intan berlian. Muhammad, coba buat irigasi di tengah padang pasir yang gersang dan tandus ini agar kami bisa bercocok tanam. Dan mereka minta lagi, Muhammad, kalau memang engkau sebagai nabi seorang rasul, silakan naik ke 7 lapis langit, berjumpa dengan Tuhanmu, lalu bawa kitab ke depan kami agar kami bisa membacanya. 3 permintaan. Jibril datang menjumpai Rasulullah, Muhammad, engkau penuhi, tidak engkau penuhi permintaan mereka, mereka juga tidak akan beriman. Sehingga permintaan mereka meminta pasir menjadi taburan emas permata intan berlian, minta dibuatkan irigasi biar bercocok tanam, tidak dikabulkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga itulah terbukti mukjizat Rasulullah. Beliau naik ke 7 lapis langit, hanya saja tidak beliau bawa kitab yang sesuai permintaan mereka untuk mereka baca, tapi yang Rasulullah turunkan adalah perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Maka mukjizat itu muncul setelah ada permintaan dari kafir Quraisy. Maka pada surah Bani Israil ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah. Kata-kata subhana adalah kalimat zikir. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, ada 2 kalimat yang ringan dibaca di lidah kita, tapi balasan pahala sungguh sangat besar, di timbangan sangat berat. Kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bacalah kalimat itu dan berat dalam timbangan. Jadi kalimat subhana itu menunjukkan zikir. Kalimat subhana kadang-kala kita berbeda dalam penafsiran, dalam menerjemahkan. Perbedaan antara subhanallah dengan masya Allah. Kapan dibaca subhanallah, kapan dibaca masya Allah? Kadang-kala kita membaca sama antara peristiwa yang terjadi keluar di mulut kita. Kadang-kala sekali-kali masya Allah, kadang-kala sekali-kali subhanallah. Di dalam Al-Quran misalnya, dalam surah Ali Imran ayat 41, Nabi Zakaria disuruh oleh Allah untuk tidak bercakap-cakap selama 3 hari karena diberitahukan bahwa istrinya hamil. Sesuatu peristiwa yang aneh, karena istrinya sudah tua, tidak masuk akal. Tidak lazim orang tua hamil. Heran, sehingga disuruh bertasbih oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Wasabbihu bukratan wa asila, bertasbih. Begitu juga di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 16. Subhanaka, disuruh mengatakan maha suci engkau, buhtanan azim, karena kebohongan yang besar. Disuruh bertasbih. Jadi ada kalimat tasbih subhana,
Kapan dibaca? Ketika ada sesuatu yang di luar kelaziman, keheranan atau aneh, tidak masuk di akal kita, maka dimasukkan kalimat subhanallah. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Pada masa itu kaum kafir Quraisy ini aneh, nggak masuk akal, ini majnun, urang yang begahnya dianggap bohong. Maka diawali dengan kalimat subhanallah. Nah, sementara kalau kalimat masya Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 39, walaula dakhalta jannataka, ketika engkau masuk dalam kebunmu, qulta masya Allah, katakanlah oleh engkau masya Allah. Jadi sesuatu yang kita lihat muncul kekaguman, dan itu pandangan yang membahagiakan kita, tergolong pada pandangan yang baik, maka itu disuruh baca masya Allah. Sesuatu yang kita kagumi, kehendak Allah mendatangkan kebahagiaan dan pandangan itu adalah baik, itu disuruh baca masya Allah. Nah, sesuatu yang mengherankan, tidak masuk ke dalam akal fikiran kita, di luar kelaziman, bacalah subhanallah. Jamaah yang berbahagia, maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang mengherankan pada masa itu, pada masa Rasulullah dengan kafir Quraisy. Maka diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Singkat kata, singkat cerita, ada apa sesungguhnya di balik peristiwa ini? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita cerita dari awal sampai akhir tak cukup waktu. Ambil intisari satu saja. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertemukan nabi-nabi di 7 lapis langit secara berurutan? Kenapa dipertemukan Rasulullah dengan para nabi di 7 lapis langit dalam bentuk acak-acakan? Merebak langit pun dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa diacak? Kenapa setiap langit pertama sampai ketujuh tidak berurutan saja? Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, begitu seterusnya. Kenapa diacak? Ada apa hikmah di balik itu? Ternyata jamaah Jumat yang berbahagia, ketujuh lapis langit yang ditemui oleh Rasulullah dengan para nabi dalam bentuk acakan adalah menunjukkan kesadaran buat kita agar nabi-nabi yang dipertemukan kepada Rasulullah menunjukkan bekal amal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tip Nabi merebak dalam bentuk ajakan itu berupa bentuk bekal biar kita sadar untuk menuju kepada Allah. Lillahi raji'un, kepada Allah kita kembali. Inilah 7 lapis langit, 7 nabi, bentuk bekal kita kembali kepadanya. Yang pertama Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam yang ditemui oleh Nabi Muhammad menyadarkan kita bahwa kita berasal dari tanah. Dan kita harus sadar di dunia ini punya tanggung jawab sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadarlah kita, hilangkan kesombongan dan keangkuhan kita. Mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat jelata, putih atau hitam, ganteng atau jelek, semua kita berasal dari tanah. Dan kita ada tugas yang harus kita jalankan di muka bumi ini. Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah dari tanah di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi bekal pertama agar kita sadar dari mana kita datang, mau kemana kita akan pergi. Bekal yang kedua,
dipertemukan Rasulullah dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Siapa mereka? Mereka adalah anak muda, semangat muda dan rela berkorban. Mereka tinggalkan masa muda. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa muda itulah kesempurnaan ibadah ada. Dengan tegak, dengan sempurna visi, ibadahlah kepada Allah. Kalau sudah datang masa tua nanti, kita sudah tidak sempurna lagi beribadah kepadanya. Dan berkorbanlah, karena sesungguhnya untuk amal soleh butuh pengorbanan. Hana peduli dengan ridho dan ujian. Atas nama amal soleh saya rela berkorban. Kita rela berkorban untuk mempersiapkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lambang daripada Yahya dan Isa menunjukkan semangat pengorbanan. Yang ketiga, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu Nabi yang sabar. Maka bekal kita menuju kepada Allah butuh bekal kesabaran. Bagaimana tidak sabar Nabi Yusuf? Saudara-saudaranya melemparnya ke dalam sumur. Setelah sampai di Mesir, lagi-lagi difitnah. Beliau rela mendekam dalam penjara. Berbagai macam cobaan yang dialami Nabi Yusuf, beliau sabar. Bahkan tidak membalas dendam kepada saudaranya. Tatkala saudaranya sampai di Mesir, tidak tahu saudaranya bahwa adiknya itu khalifah, pemimpin Mesir. Nabi Yusuf mengenal saudaranya, tapi tetap diajak makan semeja. Sabar. Pengorbanan kita, kesabaran kita menunjukkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Siapa Nabi Idris? Beliau kata para ulama adalah seorang filosof, seorang yang menggunakan akal, cerdas. Maka modal kita menuju kepada Allah, Allah titipkan akal. Pakai akal kita, fikirlah, berfikir. Maka Nabi Idris itu seorang filosof, seorang penemu. Salah satunya adalah penemuan Nabi Idris, sandal yang kita pakai itu adalah temuan Nabi Idris alaihissalam. Maka kepada kita gunakan akal. Bagaimana dengan akal itu bisa melahirkan amal soleh kita sehingga menjadi bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumpa di langit kelima Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Nabi Harun adalah seorang nabi retorika, ahli retorika. Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk mendakwahkan Fir'aun, Nabi Musa mohon kepada Allah agar ada kawan yang menemaninya. Maka Nabi Harun sebagai saudara Nabi Musa untuk menjadi tugas, diperintahkan tugas menemani Musa bertemu dengan Fir'aun. Dan saat bertemu dengan Fir'aun butuh lisan yang fasih untuk mendakwahkan Fir'aun, butuh retorika untuk meyakinkan Fir'aun. Maka itu ada pada Nabi Harun alaihissalam. Maka begitu juga dengan kita. Agar kita sah dalam ibadah kita, butuh kefasihan dalam membaca doa dan salat. Semayangnya butuh dengan tak benar fasih dalam membaca doa dan salat. Al-Fatihah wajib, perlihatkan konotasi supaya lisan kita fasih di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Seorang pemberani dan memikirkan kaum yang lemah. Itu sifat Nabi Musa. Nabi Musa pemberani. Di mana berani? Ketika Rasulullah turun pada langit ke-6 menerima perintah salat 50 waktu, Musa berani menantang. Berani. Muhammad, kalau engkau sayang kepada umatmu, inilah memperhatikan kaum yang lemah. Kalau engkau sayang kepada umatmu yang lemah itu, baliklah kepada Allah. Jumpai Allah kembali, minta kurang. Hana Nabi rela menantang itu perintah Allah, tapi Musa berani demi untuk orang yang lemah. Balik kepada Allah, minta kurang. Maka Nabi pun menolehkan pandangannya kepada Jibril. Bagaimana Jibril? Boleh saya balik? Jibril menganggukkan balik. Bolak-balik itu karena perintah permintaan Nabi Musa.
berani dan memperhatikan kaum yang lemah. Begitu juga kita, tengoklah orang-orang yang lemah, apa yang bisa kita buat. Itu adalah modal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi yang sangat istiqomah. Beliau datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya, istiqomah dalam perintah. Beliau dilempar ke dalam api, datang malaikat menawarkan bantuan, beliau tetap istiqomah menunggu pertolongan Allah, tidak butuh pertolongan selain Allah. Itu namanya istiqomah. Maka modal menuju kita kepada Allah butuh istiqomah. Bukan butuh banyaknya ibadah, tapi istiqomah dalam beribadah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Jadi sifat istiqomah itu modal menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu hikmah di balik peristiwa ini ada dalam pertemuan dengan para nabi di 7 lapis langit. Kita ketujuh lapis langit itulah menjadi hikmah buat kita dalam rangka mempersiapkan modal menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita masuk dalam doa khutbah. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.